Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas satu saham yang labanya mengalami kenaikan hingga Q2 tahun 2025. Ini merupakan datanya. Kamu bisa lihat, pada Q1 dan Q2 tahun 2025, labanya mengalami kenaikan dibandingkan Q1 dan Q2 tahun 2024. Jika kita melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, kamu akan temukan informasi bahwa setidaknya sejak tahun 2016 hingga tahun 2025, kinerja pencapaian laba di tahun 2025 hingga Q2-nya merupakan salah satu kinerja terbaik dari saham ini. Sekilas kita lihat untuk gross profit margin-nya 31% dengan net profit margin 7,1%. Net income-nya quarter year on year growth naik sekitar 80,2% dan tawaran dividen yield-nya sekitar 5,9%. Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham ini adalah di angka Rp4.000 dan saat video ini dibuat, harga sahamnya 845. Oh iya, saham yang kita bahas adalah saham ASSA atau Adi Sarana Armada. Mari coba kita hitung secara sekilas untuk kenaikan atau penurunan harga sahamnya. Tentu saja harga sahamnya mengalami penurunan karena sebelumnya di angka Rp4.000 berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit, tapi kini saat video ini dibuat di angka 845. Nah, artinya terjadi penurunan sekitar 78% jika dihitung. Bagaimana dari aspek valuasi PBV-nya? Mari coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat dulu untuk harga sahamnya sebelum membahas dari sisi valuasi. Bisa kamu lihat berdasarkan data 10 tahun terakhir, harga sahamnya terjun bebas dari harga tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan. Nah, bagaimana dari sisi valuasinya? Mari coba kita lihat di sini. Sama seperti grafik harga saham, grafik PBV juga menunjukkan hal yang serupa dengan penurunan yang sangat signifikan untuk sisi valuasinya. Saat video ini dibuat, PBV di angka 1,53 kali, sedikit di bawah dari rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas PBV 5,75 dan sempat juga turun di bawah PBV rata-rata 10 tahun terakhirnya. Bagaimana dari aspek dividen? Mari coba kita lihat secara sekilas untuk dividen yang pernah dibagikan oleh perusahaan. Kamu bisa lihat datanya di sini. Pada tahun 2025 dan tahun 2024, perusahaan ini membagikan dividen. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, mereka sempat absen beberapa tahun. Jika kita hitung secara sekilas, dividen per share yang dibagikan adalah Rp30 per lembar saham. Dengan harga saham 845, artinya dividen yield dari saham ini sekitar 3,5%. Itu artinya jika kamu hanya memperhitungkan dividen yang dibagikan di tahun 2025 sebanyak Rp30 per lembar saham dibagi dengan harga sahamnya, maka dividen yield hanya sekitar 3,5%. Sekarang mari kita lihat dari sisi kinerja laporan keuangan terbarunya. Ini merupakan kinerja keuangan per tanggal 30 Juni tahun 2025 yang disajikan dalam rupiah penuh. Kita lihat untuk beberapa komponennya. Pertama kita lihat dulu dari saldo kasnya yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Seperti biasa, mari coba kita hitung untuk kenaikan atau penurunannya agar supaya kita bisa memperoleh informasi secara lebih mendetail. Komponen pertama adalah komponen dari saldo kasnya yang mengalami kenaikan dari sebelumnya 593 dan sekarang menjadi 920. Nah, bisa kamu lihat sini saldo kasnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan angka sekitar 55,25%. Bagaimana dari sisi total asetnya? Bisa kamu lihat di sini juga total asetnya ternyata mengalami kenaikan, yang mana dari awalnya 7,7 triliun menjadi 8,3 triliun rupiah. Mayoritas aset berasal dari aset tidak lancar yaitu aset tetap yang juga mengalami kenaikan dari 5,2 menjadi 5,3 triliun rupiah. Dan selain itu ada juga saldo kasnya yang menduduki posisi kedua untuk komposisi aset yang paling banyak. Oke, bagaimana dari sisi liabilitasnya? Mari coba kita lihat sini. Liabilitas perusahaan dari liabilitas jangka pendeknya mengalami kenaikan, begitu juga dengan liabilitas jangka panjangnya. Mayoritas liabilitas berasal dari pinjaman bank. Kamu bisa lihat untuk nominalnya yang mengalami kenaikan dari 2,8 menjadi 3 triliun rupiah per 30 Juni tahun 2025. Nah, secara total liabilitas perusahaan 5,3 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya 4,9. Jika kita membandingkan dengan total kasnya yang mencapai 920 miliar, artinya angka kasnya lebih kecil dibandingkan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan ini. Kasnya hanya berjumlah sekitar 920 miliar, tapi saldo liabilitasnya berjumlah 5,3 triliun rupiah. Tapi mari kita bandingkan dari aspek ekuitasnya. Ekuitas perusahaan berjumlah 2,03 triliun yang juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Jika dibandingkan dengan liabilitas, jumlah ekuitasnya masih lebih kecil. Artinya rasio debt to equity-nya
cukup besar dengan angka di atas 100% jika membandingkan liabilitas terhadap ekuitasnya. Nah, mari coba kita hitung untuk kenaikan dan penurunan untuk asetnya, untuk liabilitas dan ekuitas. Mari coba kita lihat sekilas di sini. Pertama, kita lihat dulu dari aspek total aset perusahaan ini. Kamu tentu tahu bahwa seperti yang saya katakan tadi, mayoritas asetnya berasal dari aset tetap. Total asetnya naik sekitar 7,7%. Untuk liabilitas, mari coba kita hitung secara keseluruhan. Berapa besar kenaikan dari sisi liabilitasnya. Kita hitung dulu untuk liabilitas sebelumnya, kemudian liabilitas saat ini. Total liabilitasnya naik sekitar 8,4%. Dan yang ketiga adalah dari sisi ekuitasnya. Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Mari coba kita lihat kenaikannya berapa persen. Pertama kita copy dulu untuk sebelumnya, kemudian saat ini. Ekuitas perusahaan naik sekitar 4,2%. Dari data ini bisa kamu lihat mayoritas kenaikan terjadi yaitu di liabilitas perusahaan sebanyak 8,4%. Nah, bagaimana dari sisi laba ruginya? Mari coba kita lihat. Pendapatan perusahaan juga ternyata mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung di sini untuk kenaikannya berapa persen. Dan nantinya kita akan bedah dari berbagai aspek yang lain. Pendapatan perusahaan naik sekitar 19,76%. Bagaimana dengan beban pokok pendapatannya? Mari kita lihat untuk kenaikannya berapa persen. Kemudian kita copy untuk data saat ini. Nah, untuk HPP-nya naik sekitar 16,12%. Dari sini kamu bisa lihat secara persentase kenaikan pendapatan masih lebih besar dibandingkan kenaikan HPP. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba brutonya masih bisa tumbuh. Bagaimana dari sisi laba usaha? Laba usaha perusahaan masih naik dari 327 menjadi 504 miliar rupiah. Mari coba kita lihat untuk kenaikannya berapa persen. Laba usaha. Laba usaha perusahaan mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu 54%. Jika kita analisa lebih dalam lagi, kamu akan menemukan beberapa informasi yang bisa membuat kenapa laba usaha perusahaan ini berjumlah 504 di laporan keuangan sampai dengan Juni tahun 2025. Beberapa datanya bisa kamu lihat di sini. Nah, untuk laba sebelum pajak, mari coba kita hitung kenaikannya berapa persen dibandingkan periode sebelumnya. Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya naik juga signifikan sekitar 90,8%. Jika secara nominal dari 194 menjadi 371 miliar rupiah. Kamu bisa melihat sini untuk detail informasinya. Bagaimana dengan pencapaian laba perusahaan? Coba kita hitung sini, laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan mengalami kenaikan berapa persen dari sisi persentasenya. Labanya naik sekitar 59,81% sampai dengan Juni tahun 2025. Tentunya, jika kamu lihat di sini terjadi kenaikan dari beberapa aspek, yaitu salah satunya adalah kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan kenaikan HPP-nya. Sehingga hal itulah yang menjadi salah satu faktor kenapa labanya bisa mengalami kenaikan sekitar 59,81%. Oh iya, saya mau disclaimer dulu. Mohon cek lagi datanya karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Jadi sebaiknya kamu hitung lagi berdasarkan sumber resmi yang tadi kamu lihat. Dan disclaimer juga, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Artinya saya hanya menampilkan beberapa informasi yang juga bisa kamu akses secara mandiri. Semoga saja dengan video ini ada informasi baru yang bisa kamu peroleh. Harga saham perusahaan mengalami penurunan dibandingkan harga tertinggi yang pernah mereka capai. Dan di sisi yang lain silahkan kamu analisa terkait naik turun dari aspek laporan keuangannya. Entah itu neraca maupun laba ruginya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan ingat, selalu lakukan analisa mendalam sebelum mengambil keputusan beli atau jual suatu saham. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.